Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya masuk yang pertama untuk mata kuliah ekonomi makro, tetapi hari ini saya masuk dalam bentuk asistensi ya. Jadi karena sampai hari ini saya tidak menemukan asisten atau juga tidak ada asisten yang mendaftar untuk mata kuliah ekonomi makro, terutama kelas saya. Dan beberapa yang saya tawari juga tidak bersedia untuk jadi asisten, jadi ya nggak apa-apa. Jadi saya coba masuk, mungkin asistensi ini akan kita laksanakan sekitar, biasanya kalau asistensi itu sekitar 6 sampai 8 kali pertemuan, kira-kira seperti itu ya. Jadi eh, tujuan asistensi ini adalah memperdalam kembali materi yang sudah disampaikan di dalam kelas perkuliahan. Jadi harapan saya sebetulnya mahasiswa bisa dapat lebih banyak dengan asistensi yang dilaksanakan, kira-kira seperti itu. Tetapi kalau kita lihat kemarin pada saat kita belajar, ya, pada saat kita belajar statistik bidang sosek, itu ternyata saya ngeliat hampir separuh, setengah dari mahasiswa itu belum paham eh, filsafat dasar kenapa kita mempelajari statistik bidang sosek. Kenapa statistik bidang sosek terbagi jadi dua, parametrik dan non-parametrik. Kenapa ada uji Z dan sebagainya. Itu ternyata hampir setengah dari kelas ini belum paham. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau untuk Sanopa saja yang asistennya sudah jalan ya, sudah masuk berapa kali asistennya? Sanopa, statistik bidang sosek, asistennya sudah masuk ya? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, itu aja kalau masih belum paham kan sedih jadinya gitu. Apalagi untuk ekonomi makro. Ekonomi makro ini kalau menurut saya dari sisi tingkat kesulitan itu di atas statistik bidang sosek sebetulnya kira-kira seperti itu. Jadi saya mohon pengertian dari mahasiswa bahwa materi yang akan disampaikan oleh dosen itu cukup banyak. Mungkin kalau sudah ada yang punya bukunya ekonomi makronya Menkyu tuh bukunya tebal banget gitu ya dan tidak mungkin detaili satu persatu harus bisa diselesaikan di dalam kelas. Nah, cara membantu untuk mahasiswa lebih paham itu adalah dengan asistensi dan juga dengan mahasiswa mengulang kembali. Kira-kira seperti itu. Nah, satu juga yang perlu dipahami mahasiswa, kalau dia mata kuliah satu SKS ya, itu kalau mata kuliah satu SKS sebetulnya terdiri dari 160 menit. Nah, 106, satu SKS itu sebetulnya 160 menit, komponennya apa saja? Komponen satu SKS 160 menit itu adalah 45 menit, 40 menit kuliah, 60 menit mengerjakan tugas, dan 60 menit belajar mandiri. Kira-kira seperti itu. Jadi totalnya adalah 160 menit. Kalau 33 SKS berarti 160 menit kali 3. Artinya kuliahnya hanya 40 dikali dengan 3, 120 menit atau 2 jam. Kira-kira seperti itu ya, lebih kurang 2 jam. Tetapi kalau di jurusan kita, kalau mata kuliah 3 SKS, itu kuliahnya di plotnya di kelas hanya 40 kali 2 SKS. Satu SKS-nya adalah asistensi. Nah, itu juga harusnya dipahami oleh mahasiswa bahwa sekarang ini beban mengajar, beban belajar itu eh, sepenuh penuh gitu ya, full hampir 60% ada di tangan mahasiswa. Jadi saya berharap apalagi sekarang kita belajar apa namanya?
eh, eh, belajar dengan mengajar tatap muka seperti ini sebetulnya sudah tidak dianjurkan. Jadi yang lebih banyak aktif itu student center learning. Jadi sudah memusatkan pada mahasiswa, mahasiswa yang lebih aktif di kelas. Artinya mahasiswa yang harus lebih banyak mencari bahan kuliah. Itu yang penting untuk dipahami. Yang kedua yang perlu dipahami, eh, semua materi perkuliahan sebetulnya yang kami sampaikan di kelas itu tersedia bahkan jauh lebih baik. Misalnya nontonnya di YouTube untuk mempertajam, cari bahan tambahan di Google misalnya, atau di Google Scholar cari jurnal-jurnal tambahan. Artinya apa? Di sana betul-betul diperlukan peran aktif mahasiswa gitu ya. Jadi eh, nggak bisa mahasiswa cuma sekedar habis kuliah terus tutup terus selesai. Nggak bisa lagi sekarang. Nanti kalian nggak bisa bersaing dengan teman-teman di luar sana yang metode belajarnya jauh lebih baik, penguasaannya jauh lebih baik, kira-kira seperti itu. Bisa ngikutin sampai sini mahasiswa? Bisa, bisa nggak memahami apa yang saya sampaikan? Bisa memahami? Risa Octavia Ninsai. Ninsi. Ninsi ya? Ninsi, silakan. Ninsi, kenapa tidak aktif kameranya? Aktif ini, Bu. Enggak, barusan aktif. Barusan aktif, dari tadi nggak aktif. Ica Aprilia, Iya, Bu. tadi Ibu ngomong apa tadi? Tadi hilang sinyal, Bu. Keluar. Kamu tuh dari tadi ada di kelas, tapi eh, videonya Loading, mati. muter-muter. Enggak, Oh, kelihatan kok dari sini. Enggak loading. tapi keluar, Bu, tadi. Enggak keluar. Baru masuk. Lihat dari tadi kamu mati terus sinyalnya, ininya. Ya, jadi eh, untuk bisa mengembangkan diri itu tidak betul-betul saat ini tidak tergantung pada mahasiswa, tapi tidak tergantung sama dosen, tapi tergantung dengan mahasiswanya mau baca atau tidak. Karena hampir semua dosen tuh ngeluh mahasiswanya nggak mau baca, nggak mau belajar lagi setelah ininya selesai. Ya, jadi tolong betul dibaca. Sekarang kan masih semester 2 nih, supaya nanti di semester 3 4 ada akumulasi ilmu yang didapat oleh mahasiswa. Nggak lepas-lepas aja, terus masuk semester 3 tapi nggak bawa apa-apa ke semester 3. Masuk semester 4 nggak bawa apa-apa ke semester 4. Akhirnya nanti di semester 7 ketika udah skripsi, hilang, cari-carian, sampai harus didatengin ke kosan, harus didatengin ke rumah, harus panggil orang tuanya. Jadi banyak anak sosek itu kayak gitu. Padahal kalau dari sisi passing grade ujian SNMPTN, SBM, ujian mandiri, anak sosek itu nilai passing grade-nya paling tinggi dibandingkan dengan jurusan yang lain. Tetapi saya nggak tahu ternyata tingkat stresnya, tingkat kemampuan untuk mengelola diri itu anak sosek menurut saya jauh lebih rendah dibandingkan oleh mahasiswa-mahasiswa prodi yang lain. Jadi dari semester awal, kenapa tingkat stresnya tinggi? Mungkin setelah masuk sosek, bangga, terus akhirnya lengah, nggak belajar dengan baik, yakin kuliahnya pasti dapat A, ketika sampai ke semester 7 ternyata sampai di semester 7 tidak bawa apa-apa. Jadi yang semester 1 semester 2 3 4 5 6 itu ditinggal, nggak dapat apa-apa. Ya, kalau saya jadi orang tua kalian yang ada di kelas ini kecewa banget sebetulnya gitu. Harapan orang tua, harapan kami di jurusan itu tumpuannya luar biasa ke anak-anak. Kira-kira seperti itu, pingin anak-anaknya berhasil, pingin anak-anaknya sukses. Tapi kalau setelah sampai di semester 7 ternyata anak-anaknya tuh nggak bawa apa-apa,
Ya hartanya nggak bawa ilmu, kira-kira seperti itu. Karena yang bisa kami kasih cuma ilmu, itu kan miris. Ya, bisa ikutin nggak sampai sini? Jadi jangan sampai di kelas ini karena baru semester 2 harapan saya nggak terjadi yang seperti itu. Karena untuk saya misalnya yang di saat ini dapat amanah jadi kajur, beban-beban mahasiswa yang seperti ini tuh luar biasa. Sementara kami harus mempush mahasiswa segera selesai studi, tapi di sisi yang lain mahasiswanya nggak punya ilmu, mahasiswanya psikologinya nggak siap, mahasiswanya nggak mampu untuk menyelesaikan berbagai persoalan terkait dengan penyelesaian skripsi, kira-kira seperti itu. Ya, belum lagi ada juga mahasiswa yang kadang ngadu domba dosen, ke sini ngomong kayak gini, ke sini ngomong kayak gini, akhirnya dosennya berseteru. Tuh ada yang kayak gitu loh. Jadi luar biasa tuh kekejamannya itu kalau menurut saya. Sampai dosen itu, oke baik, kita mulai eh, asistensinya, ini materinya. Saya mulai dari materi pertama terkait dengan ruang lingkup analisis ekonomi makro. Kalau ada yang mau bertanya, silakan langsung raise hand, tidak perlu menunggu saya selesai menyampaikan ya. Oke, ini adalah eh, kalau kita bicara ekonomi makro, salah satu hal penting yang mendasari kenapa kita perlu belajar ekonomi makro karena kita perlu tahu bagaimana perilaku ekonomi satu negara, ya. Yang paling penting eh, negara itu berhasil atau tidak ujungnya adalah pertumbuhan ekonomi. Nah, ini adalah pertumbuhan ekonomi berbagai negara pada saat pandemi COVID kemarin. Jadi kalau seandainya pemerintah ya menyampaikan bahwa oh Indonesia itu ternyata eh, menurun pertumbuhan ekonominya. Ya, jadi ini Indonesia menurun pertumbuhan ekonominya, tetapi tidak semenurun negara-negara berkembang lainnya, termasuk Malaysia. Ya, Korea Selatan dan Tiongkok yang bahkan Tiongkok pada masa pandemi ini lihat di atas. Sebentar ya, kok nggak bisa di slide share. Hmm, Nah, ya ini lihat Tiongkok itu bisa positif ya kalau kita baca angkanya. Korea Selatan yang negatif tetapi lebih lebih kecil dari Indonesia itu Korea Selatan. Indonesia itu min 5,3 rata-rata. Tetapi untuk yang lain, negara berkembang lain itu justru pertumbuhan ekonominya jauh lebih kecil daripada Indonesia. Nah, ini adalah kenapa tidak? Kenapa tidak mau Di sana kelihatan nggak tampilan saya? Kenapa tidak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Tapi dia nggak mau gerak di sini, nggak mau pindah. Slide sebentar ya, apa dia sini? Oke. Ya. Nah, ini adalah pertumbuhan eh, kemarin minggu lalu kita mempelajari tentang produk domestik bruto.
Produk domestik bruto itu adalah total produk yang dihasilkan dari dalam negeri dikalikan dengan dikonversi ke dalam nilai rupiah. Dan pertumbuhan PDB itu juga bisa jadi salah satu indikator penting terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini bisa dilihat PDB Indonesia itu turun min 5,32 ya tadi selama masa pandemi. Tetapi lihat PDB kehutanan dan PDB pertanian yang hijau dan hijau tua ini justru positif. Jadi sektor pertanian selalu jika negara atau dunia itu mengalami krisis itu selalu jadi sektor yang justru pertumbuhannya positif. Ya, jadi eh, kenapa positif? Lihat ini Indonesia ya, ini yang untuk Indonesia, ini pertumbuhan ekonomi secara umum turun, tetapi dia justru pertumbuhan produk pertaniannya meningkat. Kenapa? Karena pada masa krisis itu biasanya kita mendorong ekspor. Karena kan kita punya banyak produk pertanian, maka itu kita dorong untuk ekspor sehingga pertumbuhan sektor pertaniannya bisa tetap naik. Ya, inflasi juga sama, bisa dilihat inflasi bahan makanan dan inflasi bahan makanan, minum dan tembakau itu justru tetapi turun ya, bahkan untuk yang bahan makanan itu min 0,6, min 1,06. Justru inflasinya malah menurun. Inflasi umum itu turun 0,1, tetapi yang paling banyak turunnya itu justru adalah bahan makanan atau biasanya kalau kita bicara bahan makanan dia relate dengan pertanian. Nah, ini ekonomi makro. Ini ekonomi makro. Nah, ini perkembangan ilmu ekonomi, ilmu ekonomi. Jadi pertama kali lahir ilmu ekonomi itulah kita kan di semester 1 mahasiswa belajar ekonomi mikro ya. Tapi sebetulnya ilmu ekonomi itu pertama kali berkembang adalah ilmu ekonomi makro. Tokohnya adalah Adam Smith tahun 1776 yang pada saat itu menulis buku The Wealth of Nation yang mengatakan bahwa mekanisme pasar secara otomatis akan menuju pertumbuhan ekonomi yang stabil dan pengakuan penggunaan tenaga kerja penuh. Jadi waktu itu ketika Adam Smith pertama kali mengeluarkan teorinya, mengemukakan teorinya tentang ekonomi makro, Adam Smith mengatakan bahwa mekanisme pasar selalu terjadi dan selalu terjadi penggunaan tenaga kerja penuh. Pada saat kuliah saya sudah jelaskan tentang teorinya Adam Smith ini. Jadi Adam Smith itu mengatakan bahwa di dalam di pasar itu tidak akan ada kelebihan penawaran dan permintaan. Jadi kalau ada kelebihan permintaan, pasti nanti akan ada penawaran. Ada kelebihan penawaran, produksinya naik, pasti nanti ada permintaan, pasti ada yang beli. Sehingga pasar itu selalu berada dalam kondisi equilibrium. Itu kata Adam Smith. Yang pertama. Yang kedua, Adam Smith juga mengatakan dalam mengelola ekonomi makro, itu terjadi penggunaan tenaga kerja penuh. Apa maksud tenaga kerja penuh? Kalau di dalam buku teks mereka menyebutnya dengan full employment. Apa maksudnya penggunaan tenaga kerja penuh? Tenaga kerja penuh itu maksudnya dalam ekonomi makro, dalam mengelola ekonomi sebuah negara, itu tidak ada pengangguran. Jadi kan luar biasa nih teorinya Adam Smith. Pertama dia mengatakan negara selalu berada dalam kondisi equilibrium. Yang kedua, di sebuah negara itu pasti nggak ada pengangguran. Kalau ada yang mau kerja, pasti akan tercipta lapangan kerja. Otomatis. Jadi pasar itu demikian fleksibel menyesuaikan berbagai kondisi yang ada di pasar. Nah, ada 4 kata kunci yang dikemukakan oleh Adam Smith ketika dia memperkenalkan ilmu ekonomi. Yang pertama, ilmu ekonomi itu muncul karena needs, karena kebutuhan. Kemudian karena ada pilihan. Kenapa ada kebutuhan? Kebutuhannya itu tidak terbatas, sehingga dia harus memilih sumber dayanya yang terbatas. Jadi manusia itu punya needs yang tidak terbatas, sementara sumber daya untuk memenuhi kebutuhan itu tidak terbatas. Sumber daya untuk memenuhi kebutuhan itu terbatas, sehingga manusia harus memilih, harus choice, ya. Nah, ini sudah saya jelaskan juga apa beda ekonomi mikro dan ekonomi makro, saya lewatkan. Tetapi teori Adam Smith ini runtuh, tidak bisa bekerja ketika terjadi
depresi besar-besaran di Amerika Serikat tahun 1929 sampai 1932. Nggak bisa jalan. Waktu itu terjadi kenaikan harga yang luar biasa. Kalau harga naik luar biasa, harga naik itu kan penanda permintaan naik. Makin naik harga berarti permintaan makin tidak terpenuhi. Waktu itu harga naik berarti inflasinya besar-besaran, penganggurannya juga besar-besaran, dan teorinya Adam Smith ternyata pada saat itu tidak bekerja. Lalu muncullah ahli ekonomi lain yang nama John Maynard Keynes. Teorinya sering disebut dengan Keynes atau mazhab Keynes, aliran Keynes. Mazhab itu aliran yang pada saat itu mengeluarkan pada tahun 1936 mengeluarkan buku The General Theory of Employment, Interest, and Money. Keynes ini mengatakan bahwa kita nggak mungkin mengelola pasar itu tanpa ada campur tangan pemerintah. Jadi Keynes itu mengatakan nggak mungkin pasar itu selalu berada dalam kondisi equilibrium. Untuk bisa mencapai kondisi equilibrium, maka perlu campur tangan pemerintah, perlu kebijakan pemerintah supaya pasar bisa mencapai kondisi full employment. Apa tadi full employment? Kondisi di mana sebuah negara tuh nggak ada pengangguran. Ya, kalau tuh ada pengangguran, paling tinggi penganggurannya hanya 3%. Jadi full employment itu kondisi di mana pengangguran di sebuah negara itu maksimal hanya 3%. Dan itu nggak bisa dicapai tanpa campur tangan pemerintah. Jadi menurut Keynes, dalam mengelola negara kita perlu campur tangan pemerintah. Nah, dalam mengelola ekonomi, ya nanti permintaan dan penawaran agregat ini akan kita pelajari di kuliah kita nanti siang ya. Eh, jadi karena mengelola ekonomi itu sama mengelola ekonomi makro itu sama dengan mengelola ekonomi mikro, ada supply dan demand, maka akan ada permintaan agregat dan akan ada penawaran agregat. Ya, permintaan agregat kalau konsumen meminta sesuatu, maka dalam konteks ekonomi berarti dia mengeluarkan uang. Maka permintaan agregat itu sering disebut juga dengan pengeluaran agregat. Ya, jadi kalau permintaan itu biasanya di-create oleh konsumen, dan kalau dia permintaan berarti dia mengeluarkan uang untuk dapat permintaan, maka sering disebut dengan pengeluaran agregat. Penawaran itu berkaitan dengan kemampuan satu negara untuk memproduksi, itu penawaran agregat. Nah, pertemuan penawaran dan permintaan ini nanti akan menghasilkan tingkat pendapatan. Ya, jadi saya ulang, pengeluaran agregat kalau dalam konteks negara, kalau dalam konteks ekonomi mikro, permintaan atau pengeluaran agregat itu kan cuma konsumen saja, cuma rumah tangga saja. Tapi kan kalau dalam konteks negara, minggu lalu kita bahas bahwa C plus I plus G plus net ekspor kan? Ya, inilah pengeluaran agregat itu. Jadi pengeluaran agregat itu untuk konsumsi, ini konsumsi, ya, untuk ini konsumsi, lalu untuk investasi, ini investasi, lalu untuk pengeluaran dan konsumsi pemerintah, ini pemerintah, dan untuk net ekspor. Itu kalau negara. Kalau di ekonomi mikro kita cuma konsumsi aja komponen dari pengeluaran rumah tangga itu. Tapi dalam konteks negara, pengeluaran negara itu tidak hanya konsumsi rumah tangga, ini konsumsi rumah tangga ditambah dengan investasi, ditambah dengan pengeluaran pemerintah, G, dan ditambah dengan net ekspor. Sementara penawaran agregat itu adalah jumlah barang yang diproduksi oleh satu negara. Biasa. Nah, apa saja masalah dalam ekonomi makro? Ada 4 masalah yang akan terus-menerus bolak-balik dibahas dalam ekonomi makro di dalam kuliah kita. Yang pertama yang akan dibahas itu adalah pertumbuhan ekonomi. Jadi ujung dari ekonomi makro itu adalah meramalkan pertumbuhan ekonomi kita itu positif atau negatif. Kalau positif, positifnya berapa banyak? Negatif, negatifnya berapa banyak? Sektor mana yang pertumbuhan ekonominya paling baik? Sektor mana yang pertumbuhan ekonominya paling buruk? Biasanya pertumbuhan ekonomi itu dilihat dari GDP yang minggu lalu kita dipelajari dalam bentuk gross domestic product. Yang kedua, minggu lalu kita belajar tentang pengangguran. Itu adalah isu-isu penting dalam ekonomi makro. Kita akan belajar satu bab khusus terkait dengan bagaimana pengangguran itu mempengaruhi pergerakan ekonomi makro. Apa itu pengangguran? Pengangguran adalah
penduduk yang berada di dalam usia kerja, tetapi sedang mencari kerja. Itu pengangguran. Yang keempat adalah inflasi. Inflasi itu kenaikan harga. Saking pentingnya inflasi, itu BPS setiap bulan akan melaporkan apa namanya, berapa besar inflasi harga maupun makanan dan sebagainya ke masyarakat dan juga ke pemerintah. Saking pentingnya inflasi. Kemudian yang ketiga, empat adalah neraca perdagangan dan pembayaran. Eh, Perekonomian sebuah negara ya itu ada yang tertutup. Jadi perekonomian, sistem perekonomian itu ada dua. Nanti kita akan bahas juga di kuliah. Sistem perekonomian itu ada dua. Perekonomian tertutup sama perekonomian terbuka. Apa bedanya? Kalau perekonomian tertutup, dia komponen penyusun pendapatan atau pengeluarannya itu hanya C plus I plus G. Itu ekonomi tertutup. Tetapi kalau negara kita kemudian melakukan transaksi ekspor dan impor, itu berarti kita menganut sistem perekonomian terbuka. Yang seperti apa? Y, pendapatan nasional atau penawaran agregat tadi adalah C plus I plus G plus net ekspor. Inilah yang ekonomi terbuka dan ini adalah ekonomi tertutup. Negara mana sih yang menjalankan ekonomi tertutup? Tiongkok, Cina, itu pernah menjalankan ekonomi tertutup. Jadi pada waktu itu Tiongkok menutup akses negaranya untuk bisa melakukan perdagangan dengan negara luar. Jadi Tiongkok sempat sekitar 3 sampai 5 tahun itu menutup ekonomi negaranya, mereka memperkuat sistem ekonominya di dalam. Kemudian setelah kuat, mereka baru buka akses ekonominya menjadi perekonomian terbuka. Dan begitu Tiongkok membuka ekonominya menjadi ekonomi terbuka, mereka sekarang langsung jadi negara maju. Jadi Cina itu menjadi negara maju justru sebelumnya menganut sistem ekonomi tertutup. Jadi mereka betul-betul menyiapkan ekonominya ke dalam, jadi tidak melakukan transaksi di luar. Begitu mereka sudah siap dengan berbagai macam apa namanya infrastruktur, kebijakan, SDM untuk bisa menganut sistem ekonomi terbuka, baru mereka menganut sistem ekonomi terbuka. Kalau sekarang Tiongkok, Cina itu sudah menganut ekonomi terbuka, di mana di dalam transaksi ekonominya mereka sudah punya net ekspor. Masih ingat nggak net ekspor itu selisih antara apa kemarin? Net ekspor, Fiona, coba Fiona Simbolon. Net ekspor itu selisih antara apa sama apa? Fiona, apa Fiona? Kalau net ekspor, ini net ekspor itu selisih antara apa? Bisa? Enggak, Ekspor silakan. dikurang impor. Nah, Christian waru ekspor dikurang impor. Ingat ya, dalam ekonomi makro X itu adalah notasi untuk ekspor dan M itu adalah notasi untuk impor. Kita lihat yang pertama pertumbuhan ekonomi. Ini pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah tidak kita bahas, saya nggak terlalu bahas tadi sudah di awal ya, bahwa totally ketika pandemi itu adalah turun kontraksi ya, -5,32 kontraksi itu artinya pertumbuhan ekonominya turun, tetapi makin mendekat ke sini kita sudah dapat makin mendekat 2023 pertumbuhan ekonomi Indonesia itu semakin lama sudah meningkat. Di mana kita dapat data pertumbuhan ekonomi Indonesia? Buka website Badan Pusat Statistik.
baik Indonesia. Kalau mau tahu Indonesia, buka website Badan Pusat Statistik Indonesia. Kalau mau data pertumbuhan ekonomi Sumsel, buka website BPS Provinsi Sumatera Selatan. Itu datanya semua tersedia. Kenapa? Apa itu pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Apa faktor yang mendorong? Ingat ya, pertumbuhan ekonomi itu biasanya dihitung dari GDP yang kita pelajari pada kuliah sebelumnya. Apa yang mendorong pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan faktor produksi, pertumbuhan investasi, pertumbuhan teknologi, pertambahan tenaga kerja, peningkatan pengalaman dan pendidikan tenaga kerja. Itu yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya, nanti di kuliah siang kita juga akan bicara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi GDP. Nah, pertumbuhan ekonomi itu biasanya dihitung dari pendapatan nasional. Ya, GDP, jadi pendapatan nasional potensial, yaitu tingkat pendapatan nasional yang dicapai bila tenaga kerja sepenuhnya bekerja. Tenaga kerja sepenuhnya bekerja, ingat, tenaga kerja sepenuhnya bekerja itu adalah kondisi tadi, full employment ini nih, full employment nih, yang full employment. Itu artinya semua tenaga kerjanya bekerja di negara tersebut. Kalau tuh ada pengangguran, pengangguran itu hanya maksimal 3% dari total jumlah angkatan kerja. Tenaga kerja bekerja sepenuhnya. Tapi kan pada kenyataannya tidak semua faktor produksi yang ada itu yang tersedia itu bisa digunakan. Ya, perbedaan antara pendapatan nasional potensial dengan pendapatan nasional real itu namanya jurang produk nasional bruto. Masyarakat tidak akan menikmati kemakmuran yang potensial yang dapat dicapai. Biasanya kan yang real, dan biasanya nilai real itu lebih rendah daripada nilai pendapatan nasional potensial. Ingat, kalau PD produk domestik bruto atau gross domestic product itu semua produk yang dihasilkan di dalam negeri. Kalau pendapatan nasional eh, bruto ya itu adalah jumlah produksi yang dihasilkan oleh sebuah negara, baik yang dihasilkan di negara tersebut maupun yang dihasilkan dari sumber daya yang ada di negara lain. Jadi kalau yang real kita hasilkan itu adalah produk domestik bruto. Nah, mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi, maka dasarnya bisa menggunakan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita itu adalah gross national product dibagi dengan jumlah penduduk. Pendapatan per kapita tahun T, itu berarti tahun T plus 1 itu tahun depan, atau itu adalah GNP T plus 1 dibagi jumlah penduduk. Pertambahan pendapatan per kapita adalah ini X, Y dikurang, ini Y-nya ya, Y kurang X dibagi X kali 100%. Itu adalah pertambahan pendapatan per kapita. Salah satu cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi dengan membandingkan pendapatan tahun ini dengan pendapatan tahun depan atau membandingkan pendapatan tahun ini dengan pendapatan tahun yang lalu bisa juga. Pengangguran, apa itu pengangguran? Minggu lalu ini sudah kita bahas juga ya. Di perkuliahan sebelumnya, pengangguran itu adalah eh, orang yang masuk ke dalam usia kerja atau masuk ke dalam angkatan kerja tetapi sedang mencari kerja. Ini adalah tingkat pengangguran di Indonesia tahun 2016 sampai 2018 dibandingkan antara desa dengan kota tahun 2016, 17, 18. Lihat, ada pengangguran terbuka, ada setengah pengangguran. Ya, di Indonesia itu ada dua definisi pengangguran. Yang pertama setengah pengangguran, yang kedua adalah pengangguran terbuka. Bedanya apa? Saya jelasin, pengangguran terbuka itu orang yang memang betul-betul tidak bekerja. Jadi kalau pengangguran terbuka itu dia adalah angkatan kerja yang masuk usia kerja tapi sedang mencari kerja. Jadi kalau pengangguran terbuka itu betul-betul tidak bekerja. Tapi persoalannya di Indonesia itu ada yang setengah pengangguran. Apa itu setengah pengangguran? Jadi
definisi employment. Nah, employment itu kan pada saat kuliah kemarin saya jelaskan adalah jumlah orang yang bekerja. Jadi definisi employment atau bekerja di Indonesia itu kalau dia kerjanya lebih dari 38 sampai 40 jam per minggu. Nah, itu baru dia disebut kerja. Itu definisi employment. Kalau seandainya dia bekerja, tetapi di bawah 38 sampai 40 jam per minggu, maka nanti dia masuk dalam kategori setengah pengangguran. Ya, jadi nanti kalau eh, ada yang ngambil mata kuliah pilihan kependudukan di semester 5 atau 6, itu akan belajar juga tentang berbagai konsep-konsep kependudukan, salah satunya tentang berbagai jenis pengangguran. Ya, jadi orang-orang yang bekerjanya kurang dari 38 sampai 40 itu masuk di kategori setengah pengangguran. Contohnya siapa? Yang jelas-jelas masuk kategori setengah pengangguran di Indonesia itu adalah petani. Karena petani itu kerja, tetapi kerjanya, profesi petani itu dia bekerja, tetapi bekerjanya tidak 38 sampai 40 jam per minggu. Ya, jadi masuk dalam kategori setengah pengangguran. Ya, ada yang masalah pengangguran, apa penyebab pengangguran? Karena kekurangan pengeluaran agregat tadi lihat, eh, kekurangan permintaan. Jadi kalau di sebuah negara permintaannya menurun, jadi nggak ada. Kalau permintaan menurun itu kan berarti nggak ada yang mau beli barang, nggak ada yang mengkonsumsi barang, nggak ada yang melakukan investasi, tidak ada pengeluaran pemerintah. Kalau tidak ada konsumsi, tidak ada investasi, tidak ada pengeluaran pemerintah, maka sektor produksi tidak berjalan. Ya, sektor produksi nggak jalan. Itu bikin pengangguran, karena kalau sektor produksi nggak jalan, kan mereka nggak bisa memakai tenaga kerja. Apalagi penyebab pengangguran, kalau ini nggak apa-apa nih, ingin mencari kerja yang lebih baik, oke lah. Kalau anak-anak yang baru tamat S1, itu biasanya pindah-pindah pekerjaan, untuk bisa dapat pekerjaan yang memang betul-betul sesuai. Kemudian perusahaan mengganti tenaga kerja dengan mesin, itu juga bikin pengangguran. Mekanisasi itu dalam beberapa penelitian menunjukkan efek negatif terhadap peningkatan pengangguran. Dan yang banyak juga terjadi di negara berkembang adalah ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan industri. Itu yang terjadi, penyebab pengangguran. Inflasi sudah banyak saya bahas ya. Ini inflasi Indonesia tahun 2008 sampai 2017. Inflasi adalah peningkatan harga. Ini cara menghitung laju inflasi, cara menghitung pertumbuhan ekonomi, itu sebetulnya rumusnya mirip ya. Rumusnya tuh kayak gini lah rumus pertumbuhan. Yang diganti itu adalah, kalau ini laju inflasi, yang dicari adalah indeks harga. Kalau yang dihitung nanti adalah pertumbuhan ekonomi, yang masuk adalah produk nasional bruto atau produk domestik bruto atau pendapatan per kapita. Kira-kira gitu. Ya, jadi sebetulnya rumusnya ya kayak gini aja. Tahun ini dikurang tahun lalu, dibagi tahun lalu, dikali 100. Data indeks harga lihat di mana? Minggu lalu sudah, pada saat perkuliahan kemarin saya sudah kasih. Data indeks harga itu lihatnya di BPS. Indeks harga konsumen, misalnya Maret 2024 150, indeks harga bulan Februari 2024 145. Berapa inflasinya? 150 dibagi 145,15, dikurang dibagi 145 kali 100, dapatnya 3,79. Dalam jangka waktu 1 tahun, indeks harga konsumen naik 3,79. Oh, kalau dalam 1 tahun naik segini, ini kan hitung-hitungan bisa gempar sebuah negara, tinggi banget. Ya, ada yang mau tanya? Nah, sekarang apa itu indeks harga? Tadi kan kita pakai indeks harga nih sebagai cara untuk menghitung laju inflasi. Nah, indeks harga apa? Ini juga udah kita bahas di kuliah kemarin. Apa itu indeks harga? Perbandingan antara harga tertentu, ya, harga tahun tertentu dengan harga tahun dasar. Ada berbagai macam jenis indeks harga.
Yang waktu kuliah kemarin saya tunjukkan di website BPS itu adalah indeks harga konsumen. Ada juga indeks harga produsen, berarti perilaku harga di tingkat produsen, dan indeks harga petani. Ya, indeks harga petani itu ya indeks harga yang harus dibayar di level petani. Penting dihitung indeks harga petani karena hampir semua penduduk Indonesia lebih dari 50% profesinya petani. Sehingga indeks harga petani itu jadi indikator penting bergeraknya ekonomi di Indonesia. Bisa. Nah, ini metode menghitung indeks harga. Metode yang paling mudah untuk menghitung indeks harga itu adalah harga tahun dasar ya. Harga tahun tertentu dengan harga tahun dasar dikali 100. Itu yang paling sederhana. Tapi ada ini yang paling sederhana, misalnya nih harga tahun 2009 sama 2010, dasarnya 2009, harga tas itu 150, 2009, 2010, 100, ini adalah jumlahnya, jumlah ke bawah. Tahun 2009 ini adalah jumlah ke bawah tahun 2010. Indeks harganya berapa? Ini yang sederhana, yang tidak tertimbang. Maka 600, yang ini 600 dibagi dengan 450 kali 100 dapatnya 133%. Ada lagi cara yang lain ya namanya indeks harga tertimbang. Indeks harga tertimbangnya ada dua, ada last payers, ada PASE nanti nih, ada PASE, ada last payers. Kita lihat yang pertama dulu, last payers adalah metode perhitungan angka indeks yang ditimbang dengan menggunakan faktor perimbang. Ya, jadi dia lihat bedanya kalau rumus yang awal tadi cuma ada yang depannya ini aja. Ya, tapi kalau last payer dia dikali dengan kuantitas. Q0 ini adalah kuantitas. Ya, contohnya ini PASE. Kalau PASE itu adalah metode perhitungan angka indeks yang ditimbang menggunakan faktor penimbang kuantitas pada tahun tertentu. Lihat, kalau last payers ini P0 dikali dengan kuantitas tahun Q0. Kalau PASE ini PN dikali dengan kuantitas tahun PN. Ya, itu bedanya. Jadi kalau dia last payers dia dikali kuantitas tahun dasar, Q0 ini kuantitas tahun dasar, tapi kalau PASE dikali dengan kuantitas tahun tertentunya, tahun N-nya. Ini contohnya, eh, kalau tadi kita hanya punya informasi ketika kita bicara indeks harga sederhana, kita cuma bicara harga aja. Kita tidak punya ini. Kalau sekarang kita punya informasi tentang kuantitas, jadi kaliin dulu. Kaliin, ini P0 kali Q0, dapatlah P0 kali Q0. PN kali Q0, dapatlah PN kali Q0, terus jumlahin ke bawah, lalu dicari. Ini kan 212 nih, ini 212 dibagi 133, dapatlah 159,40. Itu last payers, pakai kuantitas tahun dasar. Ada lagi PASE, ini pakai kuantitas tahun tertentu. Jadi kalau dia 2011, pakai 2011. Ya, harga kali QN, PO kali QN, kemudian harga dikali QN, PN kali QN. Baru dibagi, dapatlah 159,40. Ya. Terakhir, salah satu isu penting adalah neraca pembayaran. Kalau kita bicara neraca pembayaran, itu kan berarti kita bicara tentang bagaimana transaksi kita terhadap perdagangan luar negeri. Ya, ini masih menyedihkan, masih lumayan lumayan ini yang impor, yang atas ini adalah ekspor. Ya, biru itu adalah ekspor jasa masih menurun ya. Kemudian ekspor barang totalnya tetapi tetap minus, cuma nggak terlalu minus pada saat masa pandemi. Kemudian kalau untuk impor, kita juga sama, impornya 41% untuk jasa, untuk barang minus 16%, totalnya adalah turun 12%. Tetapi yang menyedihkan itu adalah perbandingan antara ekspor dengan impor. Apa kesimpulan yang bisa tarik? Ekspornya itu turun 1,65. Impornya itu adalah min 12,99. Artinya apa? Ada nggak yang bisa baca data ini? Kalau ekspor bagus atau enggak situasi ini? Ica Aprilia, coba Ica.
Ica Aprilia, Ica Aprilia, Ica ada di kelas, Ica Aprilia ada di kelas, kan? Ica Aprilia ada di kelas, Ica, oke ya. Kalau saya sudah kick dari kelas, nanti saya buka Zoom lagi, seterusnya tuh nggak bisa masuk terus loh. Nggak bisa ikut kuliah yang Zoom jadinya, kalau dia nggak ada di kelas. Christian Frederick, Ya, Bu. apa yang kesimpulan yang bisa diambil antara ekspor sama impor ini? Jadi kenaikan harga meningkat, pendapatan GDP-nya. Nah, tidak paham sama sekali berarti kamu. Kosong. Nadia, apa perbandingan antara apa yang bisa dibaca antara ekspor dan impor ini, Nadia? Oke, Masya Allah. Ariel Rizky Aprianto. Kalau ekspor itu maksudnya apa ya, Ariel? Ekspor itu kita apa, Bu? Menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Oke. Serlina. Kalau impor itu apa maksudnya ya, Serlina? Iya, Bu. Jadi impor itu ke perjualan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Oke. Kalau kita ekspor, itu uang kita masuk ke dalam negeri atau justru keluar? Linike, silakan. Kalau kita ekspor, itu justru kita dapat pendapatan atau justru pendapatan kita turun jadinya? Kalau kita ekspor, Linike. Izin Bu, kalau kita ekspor itu kita dapat pendapatan dan mendapat pendapatan dari luar ke dalam negeri, Bu. Oke, kalau kita impor, eh, Tirena. Kalau kita impor, Tirena, Kalau impor berarti hmm, kita membayar ke luar, Bu. membayar keluar. Maka kalau ekspor lebih kecil dari impor, apa yang terjadi? Berarti kita lebih banyak membayar keluar daripada mendapat dari luar ke dalam. Oke, berarti uang kita lebih banyak, pendapatan nasional kita lebih banyak kita kirim ke luar negeri. Jadi, Ya nggak? Daripada kita dapat uang dari luar negeri. Kalau ekspor lebih besar daripada impor. Kalau saya balik, ekspor lebih besar daripada impor. Apa yang terjadi? Alifna. Coba Alifna Mendapatkan keuntungan, Bu, karena mendapatkan. ekspornya lebih besar daripada impor. Oke, nah sekarang lihat. Di data pada saat pandemi, ekspor kita itu minus turunnya min 6,5. Impornya turunnya min 12,99. Kira-kira kita untung atau rugi nih? Untung, Bu, Serius. karena ekspor masih lebih besar, Bu. Sebentar. Siapa ini? Bentar, saya nggak kelihatan. Siapa namanya? Christian, Bu. Aristia. Christian Warung. Oke. Menurut nggak keluar sih, di mana sih kok kamu posisinya di mana sih? Saya nih tadi Aristia. Coba aktifkan itunya speakernya biar naik ke atas. Ya, Bu. Ini, Bu. Bentar. Oke, Christian Warubu ya. Ya, Bu. Ya, oke. Menurut Christian, kondisi pandemi kemarin ekspornya minus 6,52, impornya minus 12, itu kita untung. Untung, Bu. Untung. Ada yang punya pendapat berbeda mungkin? Untung atau rugi? Nadia Margareta Pardede. Silakan. Bu, Ya, gimana Nadia?
jika eh, ekspor lebih banyak ya, Bu? Ini nah datanya nah. Nah. Gimana Nadia? Eh, Menurut saya Hmm? mengalami keuntungan, Bu. Karena kan eh, apa eh, impornya lebih apa ini ya? Gimana? Alzeis Leonard, silakan. Gimana pendapatnya? Untung juga, Bu. Untung, Iya, Bu. kenapa? Karena nilai ekspornya masih jauh lebih besar daripada nilai impornya, Bu. Oke, impornya turun 12,99, ya, ekspornya turun min 6,52. Ada yang punya pendapat lain? Silakan. Lebih kecil, Bu, jadi rugi. Siapa? Aisyah. Iya, Bu, Kenapa Aisyah? Heeh. karena ekspornya kan ini minus 6,52, terus minus 12,99. Angka minus 12 ini kan lebih besar, Bu, dari minus 6,52. Jadi Mm-mm. kita rugi, Bu, karena nggak ada apa, kita nggak menjual barang keluar, terus kita nggak dapat pendapatan dari luar. Ekspor, kalau nggak menjual barang keluar berarti ekspor. Ekspornya lebih Iya, kecil daripada impor. iya. Jadi untung Jadi atau rugi rugi, Bu. kita? Rugi, Bu, Rugi. karena nggak dapat pendapatan. Nggak dapat pendapatan berarti ekspornya yang rendah. Iya, Bu. Oke, Revi Rahmawati, silakan. Menurut saya untung, Bu. Karena penurunan nilai ekspornya itu lebih banyak dibandingkan nilai impornya. Oke, ada lagi nggak yang lain? Silakan. Ayo, nggak ada. Ya, jadi kalau lihat di sini, sebetulnya situasinya bagus. Kenapa? Karena impor kita tuh turunnya banyak sekali. Kita kan kalau turun impor nggak apa-apa. Tapi kita pinginnya ekspornya juga positif gitu. Kira-kira gitu. Kalau sekarang impornya turun 12%, nggak apa-apa. Berarti negara kita tuh belanja impornya sedikit. Kira-kira gitu. Tetapi ekspornya itu yang min 6,52. Nah, kita berharap sebetulnya ekspornya positif. Nah, kira gitu. Tapi kalau dari sisi kondisi ini sudah lebih baik karena impornya negatif. Kita pengen negara kalau impor kita negatif itu berarti nilai kita lebih banyak ekspor daripada impor. Berarti dana dari luar semua masuk ke dalam negeri. Kira-kira gitu. eh nah, ini tadi kalau kita lebih banyak ekspor, neraca perdagangan kita positif karena lebih banyak duit masuk. Tetapi kalau kita lebih banyak impor, neraca perdagangan kita negatif karena uang dari dalam negeri itu akan lebih banyak keluar. Kira-kira gitu, ya. Sekilas makroekonomi, oh ini nggak usah nanti kita pelajari di sesi-sesi berikutnya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait materi asistensi hari ini. Ada? Oke, kalau tidak ada saya tutup
asistensi kita pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon materi-materi yang disampaikan. Nanti saya masukin ke Elle juga ya materi asistensinya supaya nanti bisa dipelajari. Ada tugas juga ya nanti di Elle untuk menghitung angka-angka indeks. Saya tutup kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.